Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya muslim wa ala alihi wasofiyah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul tanpa satu halangan dan tidak kurang apapun untuk berkumpul di mata kuliah sekarang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah pemerolehan dan pembelajaran bahasa, yaitu dengan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa sih, yaitu dengan Bapak dosen Bapak Hasan Syaifullah. Yaitu kita lanjut dari langsung materinya aja. Yang pertama itu pemerolehan bahasa pertama, yang pengertiannya adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan, serta untuk menanamkan dan komunikasi atau pemahaman. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemberian bahasa, akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung secara langsung dalam otak anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Ada dua pengertian mengenai pembelajaran bahasa. Pertama, pembelajaran bahasa mempunyai permulaan yang mendadak tiba-tiba. Kedua, pembelajaran bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari presentasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Dan Ali pernah mengatakan bahasa ibu adalah bahasa yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya seperti keluarganya dan masyarakat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahasa pertama merupakan suatu proses awal yang diperlakukan anak dalam mengenai bunyi dan lambang yang disebut bahasa. Yang kedua, pemberian bahasa kedua. Pemrolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang dewasa mempunyai dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri, mengenai pengembangan kompetensinya dalam bahasa kedua. Pertama, pemrolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa. Yang pertama, mereka pemrolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para pemrolehan bahasa tidak selalu sadar akan kenyataannya bahwa mereka memakai bahasa yang berkomunikasi. Pemrolehan dan pembelajaran dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memiliki ciri-ciri yang dapat memperoleh perolehan bahasa pertama. Yang kedua, perolehan secara bawah sadar. Yang ketiga, perolehan bahasa kedua seperti mengungkut bahasa kedua. Yang keempat, perolehan mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, sedangkan pembelajaran mendapatkan pengetahuan secara eksplisit. Yang kelima, perolehan tidak dapat yang membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali. Dan pemerolehan bahasa kedua, yang pertama, bagi bahasa besar, sebagian besar anak Indonesia, bahasa Indonesia bukan bahasa pertama mereka, melainkan bahasa kedua atau ketiga. Yang kedua, pengenalan atau penggunaan bahasa Indonesia dapat terjadi melalui proses pemerolehan atau proses belajar. Yang ketiga, proses pemerolehan bahasa dapat jadi alamiah tanpa sadar melalui interaksi atau formal dengan orang atau teman sebaya tanpa bimbingan. Yang keempat, proses belajar terjadi secara frontal atau sengaja melalui interaksi afektif atau bimbingan dan dilakukan dengan sadar. Yang kelima, bahasa pertama, bahasa ibu dan bahasa kedua dapat sama-sama dapat melakukan dengan waktu berbeda jika dapat dalam waktu yang berbeda-beda. Bahasa kedua dan dapat
didapat pada usia persekolahan atau sekolah dasar. Prinsip dan metode pembelajaran B2. Belajar bahasa B2. Bahasa kedua adalah belajar atau konteks pemakaian bahasa yang sebenarnya. Yang kedua, belajar bahasa kedua adalah belajar menggunakan bahasa kedua tersebut dalam fungsinya. Yang ketiga, pengajaran siswa harus dilatih menggunakan bahasa secara cepat. Yang terakhir, metode tata bahasa terjemahan tidak membuat siswa tampil menguasai bahasa, tetapi tahu tentang bahasa. Tahap perolehan bahasa. Yang pertama, kurang 1 tahun, yaitu belum dapat mengucapkan kata-kata. Yang kedua, belum menggunakan dalam arti yang sebenarnya. Yang ketiga, dapat memberikan beberapa ucapan orang dewasa. Yang kedua, 1 tahun. Yang pertama, mengetahui kurang lebih memiliki 50 kata. Yang kedua, kebanyakan mulai mencapai kombinasi 2 kata yang dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa petunjuk. Yang ketiga itu 2 tahun. Yang kalau bagian 2 tahun itu mereka mengetahui lebih dari 50 kata, kebanyakan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan, kalimat majemuk dan berbagai bentuk kalimat majemuk, kombinasi kata-kata yang disampaikan dalam ucapan-ucapan pada petunjuk kata depan atau bentuk lain sebenarnya. Jadi kepotong soalnya nomornya penuh, jadi perlu dihapus dulu. Lanjut ke dasar taman kanak-kanak, yaitu memiliki dan memahami sejumlah besar 50 besar kata, yaitu dan yang kedua, mampu membuat pertanyaan-pertanyaan seperti kalimat majemuk atau berbagai bentuk kalimat. Yang terakhir itu sekolah dasar. Yang pertama, peningkatan perkembangan bahasa dan bahasa lisan atau dari bahasa lisan atau ke bahasa tulis. Yang kedua itu peningkatan perkembangan penggunaan bahasa. Lanjut ke pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama itu strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran adalah apa yang dipelajari atau apa yang kita dalami pembelajaran macam-macamnya strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi kognitif, yaitu sebagai berikut. Strategi yang melibatkan perencanaan belajar. Yang kedua, proses pemikiran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, penentuan produksi dan pemahaman. Yang terakhir, evaluasi setelah kegiatan selesai. Yang kedua itu strategi kognitif, yaitu strategi yang melibatkan semua tugas-tugas kognitif dan terbatas pada tugas-tugas pembelajaran secara spesifik dan melakukan materi pembelajaran macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, repetisi. Yang kedua, melacak ulang. Yang ketiga itu berlaku penerjemahan. Yang terakhir, melakukan ulang. Yang ketiga itu strategi sosio efektif, yaitu strategi yang terkait dengan interaksi sosial. Dua, strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah bagaimana cara kita menyampaikan makna kepada orang lain. Macamnya sebagai komunikasi, yaitu yang pertama strategi pengindaraan, yaitu terkait dengan sintaksis atau leksial semantik. Yang kedua itu strategi konversatoris, yaitu pengertiannya sebagai berikut: aproksimasi menggunakan istilah alternatif atau mengungkapkan penerjemahan harfiah, ahli kode, sinyal non linguistik, meminta tolong atau meminta bantuan terhadap lawan bicara kita. Yang terakhir, mengulang waktu, memberi jeda contohnya. Lanjut ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan dalam proses pengajarannya. Yang kedua itu strategi pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran berpusat pada materi. Dan yang terakhir itu contohnya itu teknik tutorial. Yang kedua, teknik eksperimen. Yang ketiga itu teknik demonstrasi, dan yang terakhir teknik kerja lapangan. Dan perbedaan
Pemerlihan dan pembelajaran bahasa ya. Pemerlihan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Yang pertama, pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa. Kedua, setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi pembelajaran bahasa yang pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Dua, pemberian secara bawah sadar dan alamiah, sedangkan pembelajaran sadar dengan sengajanya. Yang ketiga, pemberian bahasa lebih dominan makna proses mengetahui, sedangkan pembelajaran dominan kepada proses memahami. Setelah menguasai melihat dan mendapat kerasan dapat disebutkan juga perdagangan pemberian dan pembelajaran bahasa. Pemberian bahasa yang pertama, proses terjadi acara ambang sadar pada pemberian bahasa pertama. Yang kedua, komunikasi terjadi secara alamiah. Yang ketiga, keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak dimungkinkan dihindari. Yang keempat, pembelajaran dapat menyebut antara bahasa. Dan yang terakhir, proses diatur dan strategi universal yang disebut language acquisition device. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sekiranya kurang lengkap, mohon direvisi kembali. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.